Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Jangan lupa juga salam pengadaan. Jadi puji syukur, alhamdulillah. Jadi kita kembali dapat berjumpa dan diberi kesempatan hadir untuk mengikuti acara webinar hari ini. Jadi melalui Muji Santosa Training and Consulting MSTC. Kami ingin menyampaikan salam hormat kami kepada Bapak Muji Santosa selaku Direktur atau Owner MSTC. Salam hormat juga untuk Bapak Christian Gamas selaku narasumber pemateri kita hari ini. Adapun materi hari ini yaitu tentang penggunaan aplikasi SIPD P3DN. Sekedar mengingatkan saja Bapak Ibu sekalian, acara hari ini dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama narasumber akan menyampaikan materi 45 menit dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh moderator. Peserta mengajukan pertanyaan, dapat melakukan klik tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh moderator. Post test atau daftar hadir link akan disampaikan melalui chat Zoom setelah narasumber menyampaikan materi. Sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama dalam sertifikat. Pengisian post test paling lambat 10 menit setelah berakhirnya kegiatan. Peserta yang mengisi proses daftar hadir akan mendapatkan sertifikat kehadiran. Sertifikat akan terbit paling cepat 2 kali 24 jam setelah kegiatan berakhir. Baik Bapak dan Ibu sahabat MS yang kami hormati, sebelum acara ini dimulai, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk lebih berkah dan kelancaran acara kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Selesai. Selanjutnya, untuk lebih efektifnya, mungkin langsung saja kita ke materi hari ini. Kepada Bapak Christian Gamas, disilahkan Pak. Baik, monggo Pak Gamas. Masih gangguan ya? Oh, Cak Gamas masih terpental lagi? Terpental lagi, ya. Mohon izin untuk tunggu sebentar. Oh, sudah bergabung lagi. Baik, mohon maaf Bapak Ibu, jaringannya lagi agak berantakan di Kaltim, di Kutai Barat. Suara saya terdengar? Terdengar Pak, jelas. Oke, bisa kita, mudah-mudahan nggak ada gangguan lagi. Baik. Tadi sudah dibuka Pak Moderator ya? Sudah. Baik, jadi ini saya langsung lanjut mulai ya. Baik, lanjut ke materi Pak. Oke, baik Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf atas gangguannya, ini sungguh di luar dugaan kami. Ada biasanya kalau ada proyek konstruksi, begitu kabel fiber optik di wilayah kami tergaruk begitu ya. Nah ini satu kabupaten langsung lumpuh total jaringannya. Nah, ini kondisinya saya sudah coba bergonta-ganti jaringan. Nah ini yang kondisi terbaik saat ini. Baik Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat kami, saya pada siang hari ini akan menyampaikan materi tentang penggunaan aplikasi sistem informasi pemerintah daerah untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Ya, oke. Mohon dibantu untuk next slide. Oke, ini tentang saya Bapak Ibu. Saya juga sudah berkali-kali pada prinsipnya halaman ini saya bagikan untuk Bapak Ibu agar dapat mudah menjangkau kami begitu ya. Nomor WhatsApp saya dan alamat blog saya terpampang dengan jelas di layar. Silahkan bila Bapak Ibu ada hal yang ingin mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan bisa berkomunikasi dengan saya langsung. Next. Oke, ya pada kesempatan kali ini kita akan membahas
4 hal begitu ya kurang lebih. Bisa di next lagi. Ya, kurang lebihnya Bapak Ibu, kenapa kita menggunakan sistem informasi pemerintah daerah untuk pencatatan P3DN? Yang pertama, pada tanggal 19 Juni itu sudah ada surat mengatasnamakan Menteri dari Sekjen Kemendagri mewakili dari Menteri Dalam Negeri untuk membahas penggunaan aplikasi SIPD P3DN gitu ya. Nah, dalam posisi saat ini memang lagi dalam kondisi cut-off transisi, di mana diharapkan Pemda hanya menginput nanti lewat SIPD saja. Sierra Siswas BPKP itu masih tetap digunakan, tapi pada prinsipnya dari pihak Kementerian Dalam Negeri itu sedang mensosialisasikan transisinya. Kalau teman-teman yang di APBN tetap ya menggunakan Siswas BPKP begitu ya. Nah, transisi cut-off ini tadi bisa dilihat di slide berikutnya bahwa ada surat di slide berikutnya. Oke. Ya, surat dari tanggal 25 Agustus ya dari Inspektur Jenderal Menteri Dalam Negeri. Di poin 1 kita bisa melihat bahwa transisi ini masih memberlakukan penggunaan Siswas P3DN BPKP sampai dengan akhir Agustus tahun 2022 gitu ya. Nah, jadi dan tentunya aplikasi Siswas BPKP ini juga masih digunakan oleh Pemda dalam batasan untuk penginputan update data kebijakan begitu ya, data kebijakan. Jadi hanya saja memang berikutnya Bapak Ibu, para pelaku pengadaan di perangkat daerah di Pemda itu akan menginput melalui SIPD P3DN untuk realisasinya. Berikut. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, Kementerian Dalam Negeri melalui tautan SIPD-nya, ya, P3DN SIPD, itu mengeluarkan panduan. Ya, panduan ini saya jadikan kompilasi dalam slide materi saya. Ya, pada prinsipnya kita bisa langsung next saja Bapak Ibu ya ke prakteknya begitu. Next. Nah, di sini next lagi ya. Next. Terus. Oke, terus. Nah, lagi lanjut. Oke, lanjut ya Bapak. Sekitar 10 slide lagi mungkin. Ya. Oke, next ya, sampai di cara login. Nah, saya akan coba memandu untuk prakteknya gitu ya Bapak Ibu. Ketika kita mau login ya dari URL yang tercantumkan di layar, Bapak Ibu jangan lupa memasukkan NIK dan password sesuai dengan akun SIPD masing-masing. Tentunya akun di sini bukan akun PPTK begitu ya, tapi akun dari kepala OPD-nya. Nah, sehingga otomatis kita menggunakan akun kepala perangkat daerah, dalam hal ini adalah pengguna anggaran. Kuasa pengguna anggaran pun tidak, setelah saya coba di beberapa perangkat daerah begitu ya, itu tidak bisa. Jadi memang betul-betul harus dari akun kepala perangkat daerah. Jangan lupa dicentang box dari kepala perangkat daerahnya. Oke, tolong di next. Ya. Nah, Bapak Ibu, di SIPD ini ada 2 cara untuk menginput begitu ya. Dan 2 cara untuk menginput ini salah satunya adalah menggunakan interface menu begitu. Kami mengapresiasi Kementerian Dalam Negeri yang mengetahui kondisi permasalahan di berbagai daerah itu yang sangat beragam. Contohnya kayak di tempat saya gini ya. Kalau pada saat jaringannya betul-betul provider hanya satu begitu kan, ketika sudah kolaps ya perlu alternatif begitu ya. Nah, tapi yang jaringan yang tempat Bapak Ibu yang lebih stabil gitu ya, perangkat daerah atau Pemda yang lebih stabil tentunya akan lebih nyaman menggunakan input melalui interface menu. Interface menu ini adalah tahap pertama cara pertama ketika kita melakukan
proses input begitu ya. Nah, ketika Bapak Ibu berhasil login di panel kepala perangkat daerah dengan akun perangkat daerah, kepala perangkat daerah, itu akan muncul peringatan seperti ini biasanya kalau baru pertama kali. Nah, jadi ini bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan begitu ya. Ini memang hal yang wajar. Ketika Bapak Ibu pertama kali login, nanti data tidak ditemukan ini, kita next lagi. Ya, kita perlu menginput kepada bagian input impor dulu ya. Nah, jadi impor data itu tadi. Nah, kita perlu Dropbox yang bulan itu tadi ya, itu perlu diimpor terlebih dahulu ya. Kenapa impor ini penting gitu? Seperti yang Bapak Ibu ketahui, impornya per bulan begitu ya. Data di SIPD itu sekarang sangat dinamis begitu. Dinamisnya bagaimana? Pergeseran itu apabila memang diizinkan oleh bendahara umum diizinkan oleh pengelola SIPD tentunya melalui bendahara umum daerah ya, kepala badan pengelola keuangan aset daerah biasanya, itu kan kita bisa melakukan pergeseran anggaran dengan dinamis gitu ya. Sehingga sangat dimungkinkan DPA Bapak Ibu itu berbeda-beda tiap bulannya bergantung dengan situasi. Nah, kemudian realisasi di tiap bulan juga berbeda-beda. Jadi kalau penginputan ini selalu diawali terlebih dahulu dengan kita mengimpor data dari DPA yang berlaku pada bulan-bulan tersebut. Nah, di contoh ini saya menyontohkan bulan Juli begitu ya. Karena kami sosialisasinya ini juga di bulan Juli. Jadi ini materi di Pemda kami untuk sosialisasi. Ya, klik bulannya, kalau sekarang udah mau masuk besok ya, atau kalau sekarang Agustus, besok udah September, berarti ya klik sesuai dengan kondisi realnya. Nah, next. Nanti kalau sudah diklik impor, nanti akan berubah tulisan impor datanya itu menjadi memproses gitu. Nah, next lagi. Ya, nanti kita pilih nih ya data yang sudah diimpor tadi. Tadi saya mencontohkan bulan Juli, maka Dropbox-nya saya pilih drop down bulan Juli. Lalu diklik bulan Juli, next, baru klik tampilkan. Nah, nanti Bapak Ibu akan keluar nih ya daftar program yang ada di sebuah perangkat daerah. Makanya dari sistem ini tadi yang dimungkinkan untuk login saat SIPD P3DN ini berlaku saat ini ya, karena nanti bukan tidak menutup kemungkinan akan diupdate terus. Nah, jadi yang ada saat ini adalah kita bisa hanya login dari kepala OPD akunnya, kemudian program-program yang ada dalam kepala OPD itu tadi akan tampil. Nah, ini saya mencontohkannya pakai akunnya Bapeda begitu ya. Jadi Bapak Ibu yang di Bapeda pasti familiar dengan program-program kode-kode program seperti ini. Next. Ya, ketika kode program itu diklik, nah nanti akan kelihatan ya nama program dan kegiatan-kegiatan di dalamnya. Nah, di sini kita bisa jadi lambang tanda panah ke bawah itu membuka detailing level dari kegiatan di berikutnya lagi. Kalau diklik ya berikutnya. Oke, di sini kelihatan ya subkegiatannya begitu ya. Nah, di halaman berikutnya lagi, kalau diklik tombol bawahnya itu, Bapak Ibu akan kelihatan nih rincian belanja dalam sebuah subkegiatan. Nah, di sini Bapak Ibu, memang saat ini sedang lagi on progress begitu ya. Kalau kita perhatikan kekurangan dari SIPD ini, data dari TKDN dan BMP kita masih entry manual. Tidak seperti siswa P3DN itu kita ada pilihan, salah satunya yang connecting langsung dengan website Kemenperin. Nah, kalau yang ini kita masih inputnya manual.
Nah, dari kolom-kolom yang ada ini tadi, realisasi belanja, dan TKDN-nya, persentase TKDN, persentase BMP, semuanya kita masih input manual. Termasuk kalau memang barang jasa komoditasnya itu tadi sudah punya sertifikat gitu ya. Nah, ini kita ngetik manual juga gitu ya. Ya, baru juga ada kode HS ya, harmonizing eh, kode harmonisasi ini juga kita mesti input manual. Nah, dari mana Bapak Ibu mendapatkan kode HS dan nomor sertifikat? Nah, ini kita mesti buka tab berbeda di web browser Bapak Ibu karena sifatnya masih manual semua. Next. Ya, jadi di sini ya kita ngelihat kode HS-nya ya. Misal kayak tadi saya contohkan kertas yang akan diinput di layar sebelumnya. Nah, di sini kita cari kertas tersebut yang kita memang sudah beli nih, gitu ya, yang mau kita input realisasinya. Lalu kode HS ini kita blok, kita copy, kita paste ke kolom yang ada itu tadi dari SIPD. Kemudian sertifikat BMP-nya juga sama, kita copy paste lagi gitu. Jadi memang ini minusnya gitu ya, karena memang namanya aplikasi yang baru, sangat baru sekali bagi kita semua. Jadi fiturnya memang belum tentu lengkap, tapi ya ini kekurangan dari SIPD ini tadi tentunya membuat juga ada kelebihannya begitu. Kelebihannya apa Bapak Ibu? Nah, biasanya gitu ya, biasanya Pemda ini tadi tidak disiplin dalam mengumumkan RUP begitu ya. Nah, ketika tidak mengumumkan RUP, kalau mau narik data dari RUP atau OPD yang tidak mengumumkan RUP atau ada yang belum terumumkan di RUP, realisasinya tidak bisa diinput kalau di Siswas P3DN. Nah, kalau di SIPD, data sumbernya ini adalah DPA yang ada di SIPD. Jadi semua realisasi belanja itu akan otomatis terdeteksi begitu ya. Nah, cuman memang minusnya ini tadi adalah kita masih manual ketika mau melihat data sertifikat TKDN di website Kemenperin. Oke, tolong di slide berikutnya. Nah, jadi di input ya, kayak tadi ya, ini kertas HPS ya yang saya contohkan, belanjanya sekitar 2 juta, sisa anggarannya 2 juta, gitu kan. Ini kan data dari yang SIPD-nya. Karena di SIPD itu kan ada modul perencanaan, ada modul perencanaan penganggaran, ada modul penatausahaan, gitu kan. Nah, di sini yang praktisnya dari SIPD adalah dia bisa mendeteksi anggaran dengan sisa anggaran dari 2 modul yang terpisah itu tadi. Nah, jadi kita bisa tambahkan realisasi belanjanya. Paling tidak ini memudahkan kita untuk betul-betul melakukan tata kelola ke depannya begitu ya. Artinya aplikasi SIPD ini tadi ya ini berbicara satu bahasa yang sama dalam pengelolaan keuangan daerah dengan yang sangat streamline gitu ya. Apa yang kita aktivitas apa yang kita lakukan itu sudah terintegrasi gitu. Biasanya ini ya kalau yang di perangkat daerah yang belum menerapkan konsolidasi yang baik begitu ya. Jadi kadang-kadang kan judul-judul kegiatan yang sama, belanja alat tulis kantor gitu ya, kertas itu bisa tersebar sampai di beberapa sub kegiatan. Kalau idealnya kan sebenarnya itu ada di dalam PPTK yang melaksanakan kegiatan penatausahaan harusnya terkonsolidasi satu saja. Nah, ini menjadi memudahkan bagi kita yang di Pemda begitu ya. Ketika ada beberapa akun yang sama untuk belanja alat tulis kantor, kita tahu nih akun yang memang benar-benar kita gunakan ini yang mana melihat dari sisa anggarannya gitu. Kalau memang anggaran belanja dan sisa anggarannya klop, oh berarti ini kontrak yang akan kita input adalah kontrak yang mau kita realisasikan ini bisa kita cocokkan gitu ya. Nah, di sini kita input TKDN-nya gitu, 72,96% berdasarkan informasi dari website Kemenperin. Oke, next. Nah, jadi ya semuanya serba manual gitu ya. Realisasi TKDN-nya kode HS-nya kita input manual, sertifikatnya manual, tapi kalau sudah diisi TKDN plus BMP-nya, realisasi TKDN-nya itu akan terhitung otomatis. Nah,
ya. Next. Nah, nanti Bapak Ibu berikutnya setelah pencet simpan, next. Nah, itu nanti akan terhimpun datanya ke dalam database begitu ya, database. Nanti dashboardnya akan terisi begitu. Nah, ini kalau dalam posisi kita menggunakan yang saya sampaikan tadi adalah menginput melalui interface menu dari SIPD begitu. Nah, terkadang beberapa orang ada yang merasa, oh saya ini akan lebih nyaman menginput data itu sekaligus, ya sekaligus. Artinya kita input data selesai dulu di Excel. Nah, kemudian saya bisa ngecek satu-satu, langsung diupload, beres deh gitu. Ketimbang ada yang menggunakan tahapan-tahapan seperti yang saya sampaikan barusan. Ada beberapa orang yang seperti itu. Saya salah satu contoh yang lebih nyaman menginput melalui file Excel begitu. Kemudian juga dengan kondisi jaringan yang tidak stabil begitu ya, internet yang tidak stabil di Pemda-Pemda terutama di daerah-daerah yang pelosok itu akan lebih nyaman menggunakan input file Excel. Selain kita bisa lebih teliti, kemudian kalau ada kondisi rekening yang berulang sama begitu ya, nah kita bisa lebih mudah cepat mengoreksinya gitu. Nah, di sini saya akan menyampaikan paparan melalui input data melalui file Excel. Ini cara kedua. Kalau yang melalui interface tadi itu cara pertama. Next. Oke. Nah, kalau tahapannya tadi sama yang dilakukan gitu ya. Kita sudah import data. Hanya saja ketika mau mengisi, kita tidak menggunakan interface menu input data itu tadi, tapi kita menggunakan menu ekspor. Nah, ekspor Excel ini tadi kita klik untuk mendapatkan apa Bapak Ibu? Untuk mendapatkan template. Next. Oke. Nah, template-nya ini tadi kita pilih dari file bulan yang sudah kita impor tadi. Jadi impor itu tetap harus dilakukan. Terus kita klik bulan yang mau kita ekspor. Oke. Berarti next. Kita pilih download gitu ya. Nanti akan di web browser Bapak Ibu akan keluar file p3dn.xlsx gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saran saya seperti di layar berikutnya, next. Bapak Ibu mendokumentasikan ini kan filenya ini kan kalau kita download, ya ini nanti akan jadi seperti ini nih, ya. Nah, yang masih kosong itu cuman yang masih kosong di sebelah paling kanan itu ada 6 kolom, 6 sel, 6 baris kolom gitu, gitu ya. Itu yang akan kita isi begitu. Nah, kalau saya pribadi tadi saya sampaikan bahwa saya lebih senang input seperti ini, kita cocokkan kode program kegiatannya begitu ya. Kode rekeningnya, kita bisa entry realisasi belanjanya di kolom yang huruf K gitu kan, TKDN huruf L, BMP huruf M, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa lebih mudah gitu ya, apalagi kalau memang dipusatkan entry TKDN ini tadi di subbagian program keuangan ya, atau kalau di sekretariat daerah atau satuan itu Kasubag yang membidangi penatausahaan gitu ya. Nah, di sini dia akan mudah mengkoordinir beberapa PPTK begitu. Jadi nanti tinggal copy paste informasi dari PPTK di tiap subunit yang mengelola sub kegiatan, baru dikompilasi jadi satu. Next. Nah, ketika sudah selesai itu bisa disimpan filenya. Saya sarankan file Excel yang kita sudah kelola ini tadi itu kita simpan berdasarkan bulanan. Ya, periode bulanan gitu ya. Nah, jadi jangan ditindis satu-satu gitu ya, Bapak Ibu. Nah, pertama tadi ada kemungkinan gitu data aja Bapak Ibu itu tidak sama setiap bulan. Nah, DPA-nya mungkin dinamis ya, karena ada pergeseran. Jadi kita perlu rename Juni, Juli, Agustus dan seterusnya. Nah, ketika sudah kita update gitu, sudah kita update terisi ya, ketika mau di-upload, nah yang perlu jadi catatan
file Excel ini akan mereplace seluruh data yang ada di database. Jadi data yang lama itu di delete dulu sama sistem gitu ya, sama aplikasi. Data di delete baru akan ditindis dengan data baru. Jadi entry-nya itu tadi tidak gradual incremental gitu ya. Tapi memang betul-betul ditindis dari satu file yang sama, sehingga kami menyarankan dibuat dalam satu folder yang sama, hanya saja filenya di-rename sesuai dengan periodenya. Nah, file-file seperti ini Bapak Ibu itu akan kita upload dengan cara sebagaimana tampil di layar berikutnya. Next. Ya, ketika kita mau mengupdate data, ya, kita menggunakan fitur ekspor impor. Lalu klik import Excel gitu. Nanti akan muncul seperti di layar selanjutnya. Ya. Nanti Anda akan diminta memilih bulan, tahun, lalu pilih file Excel-nya, next gitu ya. Nah, kalau sudah kita pakai file Excel yang sudah terkoordinir baik seperti ini ya, ini kan kita tidak akan memperkecil peluang kita salah upload begitu. Jangan pernah kejadian gitu salah upload beda bulan, wah itu berantakan sekali gitu karena antara template yang sudah diimpor dengan yang ada, nah ini ketika diupload datanya itu crash gitu ya, itu penyelesaiannya harus menghubungi Pusdatin. Ya. Jadi penting sekali bagi kita untuk memberikan data mengupload, memastikan data sesuai dengan bulannya gitu. Nah, ini kita tadi klik dia di Agustus, berarti kita pilihnya bulan Agustus yang file yang sudah kita isi dan kita rename sesuai dengan nama bulan. Next. Oke. Nah, nanti klik buka begitu ya. Kalau saya pakai OS-nya Mac gitu ya. Kalau pakai Windows ya pilih open gitu. Next lagi. Nah, nanti muncul file Excel-nya nih kita bisa yakinkan nih ya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu rename tadi kita udah yakin nih file yang sudah dipilih adalah Agustus. Periode yang kita pilih Agustus, ya udah kalau sudah klop, tinggal kita klik upload. Nah, yang kembali saya tekankan di sini kita perlu merename, ini upaya yang memang belum ada di panduan gitu. Kalau kita cek di panduan tadi itu kan ya dia cuman ngasih tahu menu-menunya saja begitu. Tapi ketika kita keliru-keliru ya datanya bisa ambrol gitu kan. Kemudian penyelesaiannya harus ke Pusdatin Kemendagri menghubungi PIC yang di sana. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan hati-hati dalam mengupload. Oke, next. Nah, ketika sudah terupload, maka nanti akan muncul notifikasi berhasil diupload, data telah diperbarui, hijau gitu ya. Kalau kondisinya yang salah upload atau jaringannya lagi tidak jelek, tidak bagus gitu ya, itu merah dia gitu. Nah, nanti yang perlu kita perhatikan sifatnya ini kan menindis gitu ya. Kalau menindis, jadi kalau datanya tidak klop, maka terjadi kesalahan sistem yang cukup merepotkan gitu ya. Next. Nah, Bapak Ibu, kita sudah sampai pada penghujung materi terkait dengan penginputan yang bisa dilaksanakan dengan dua cara. Pada prinsipnya, Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah saya sampaikan, dari Kemendagri sudah menyampaikan bahwa SIPD P3DN ini adalah kewajiban, dan dari pihak Kemendagri itu telah menegaskan bahwa Pemda hanya input melalui SIPD P3DN untuk realisasinya. Saat ini memang ya kalau besok berarti sudah full ya. Kalau yang saat ini kita masih transisi, BPKP yang siswa itu masih tetap kita gunakan penginputannya. Nah, kalau dipertanyakan apakah itu nanti akan ada sistem yang menghubungkan data yang sudah kita upload begitu ya di SIPD otomatis masuk kepada SIPD P3DN. Sementara ini saya belum melihat fitur itu begitu ya. Tapi pada prinsipnya fitur itu
kalau mau dibuat itu sepertinya akan rumit gitu karena basis data yang digunakan itu berbeda. Kalau Siswas BPKP itu basis data awalnya ya itu pondasinya adalah RUP gitu ya. Nah, sedangkan kalau SIPD basis datanya adalah DPA Bapak Ibu yang diinput dari modul penganggaran. Sehingga kemungkinan besar akan kecil adanya sistem yang menjembatani hasil inputan Bapak Ibu di Siswas BPKP ke SIPD P3DN. Tapi bukan berarti kita lantas ngedumel begitu ya Bapak Ibu, karena penginputan di SIPD P3DN ini tadi kalau pakai yang Excel itu akan lebih mudah. Kita tinggal input manual, baris per baris, ya tidak perlu harus online full gitu. Lalu tinggal ditindis saja datanya. Nah, kemudian panduannya tadi ya bisa bisa dibaca di slide ini ya tadi sudah saya cantumkan. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin perlu panduan yang memang betul-betul dari Kemendagri itu bisa di-download dari p3dn.sipd.kemendagri.go.id. Lalu kita bisa buat kesimpulan lagi bahwa ada dua cara. Kita bisa menggunakan interface menu langsung melalui sistem kalau memang lebih nyaman dan jaringan tidak ada kendala ya kita input saja langsung melalui aplikasinya, interface aplikasinya menggunakan menu input data. Tapi kalau kita lebih nyaman ya menggunakan yang versi Excel ya yang kita bisa input dulu persis di download dulu template-nya, kita menggunakan proses ekspor. Lalu data itu diedit, kemudian diimpor kembali, tentunya dengan catatan pengelolaan data Excel Bapak Ibu juga harus baik begitu ya. Kemudian saat ini memang kedua metode tadi itu tidak langsung terkonek dengan SIPD TKDN Kemenperin gitu. Nah, jadi kalau mau menginput nomor sertifikat dan yang lain-lain, ya ini saat ini masih manual. Nah, setelah kita berhasil menginput data itu tadi, entah bagaimana mau menggunakan interface atau menggunakan upload data dari Excel, data yang berhasil diinput itu akan muncul di dashboard kepala OPD. Oke, next. Baik, Bapak Ibu. Demikian paparan yang kami sampaikan, simple pada prinsipnya kalau saya melihat aplikasi dari Siswas P3DN ini sangat aplikasi dari SIPD P3DN ini sangat mudah digunakan karena berbeda dengan SIPD Siswas P3DN yang harus memvalidasi dan seterusnya. Nah, kalau yang ini memang betul-betul ngambil ujungnya, karena kita yang diperlukan adalah data realisasinya dari DPA kita saja, begitu. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Christian Gamas. Baik, Bapak Ibu sahabat MS, ya demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh pemateri kita hari ini, yaitu Pak Christian Gamas. Kami sampaikan terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin kita langsung saja ke sesi diskusi nih. Selanjutnya sesi diskusi memang karena tadi memang ada kendala ya. Kami mohon maaf juga atas ketidaknyamanan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, apabila ada Bapak Ibu yang ingin sharing ataupun ingin menanyakan atau berdiskusi, dipersilahkan dengan melakukan klik tombol raise hand. Baik Bapak Ibu, silakan. Jadi memang aplikasi SIPD P3DN ini, menurut saya ini sangat mudah sekali. Memang di daerah juga sekarang itu kami di Sierra ya untuk PPK itu ada kewajiban untuk menginput data juga di situ Pak Gamas. Itu progresnya juga sangat rendah nih masih. Jadi semua masing-masing daerah mungkin rata mungkin kebanyakan. Di tempat kami aja untuk OPD kami ini baru 5,6% terkait dengan P3DN ini. Memang sangat menarik kalau tentang kita membahas P3DN ini. Jadi Siswas untuk Sierra BPKP itu basis datanya RUP. Jadi kalau RUP belum tayang, berarti belum bisa kita input. Belum bisa nginput, betul. Nah, itu kemudahan dari SIPD P3DN ini mudah ya.
berbasis DPA ya Pak. Ini Ya. DPA. Nah, mungkin saya ini juga nanya-nanya lah ke Pak Gamas ini. Terus seandainya ada perubahan Pak atau pergeseran SIPD itu, apakah otomatis dia itu untuk Excel, terutama saya lebih cenderung yang Excel-nya agak mudah nih, kayaknya kan manual kan. Jadi kita update dia per bulan, kita rename dia sesuai dengan bulannya. Itu apakah untuk item-item yang itu sudah langsung disesuaikan Pak, sesuai dengan SIPD, misalnya ada pergeseran atau apa istilahnya perubahan, APBD perubahan, itu bisa otomatis ya Pak, terintegrasi Ya. bagaimana? Oke, baik. Sebenarnya Pak Beni sudah jawab langsung ya, otomatis sebenarnya itu tadi ya. Ya. Tapi hati-hati ya. Ya saya ini kebetulan memang baru di info admin, jaringan saya sudah membaik. Di sini jangan lupa langkah ini yang perlu dilakukan ya Bapak Ibu. Ya, langkah kliknya ini tadi gitu ya. Karena bisa jadi Juli tanggal 1 kita masih belum pergeseran ya. Nah, mungkin Juli tanggal 1 kita klik itu masih data DPA yang lama. Nah, kemudian tanggal 2-nya ternyata sudah terjadi pergeseran, sudah diposting begitu ya, sudah jadi DPA. Ya, berarti hari sesudah dipostingnya itu tadi atau hari yang sama, pokoknya sesudah waktu dipostingnya itu tindis lagi datanya dengan klik impor data ini tadi ya. Jadi Juli klik impor data, nah itu otomatis dia ngupdate begitu. Nah, ketika sudah terupdate ini tadi, Bapak ini bisa melakukan langkah yang klik yang dari ekspor impor ya. Nah, di sini kita ekspor lagi Excel-nya gitu. Nah, kalau tadi langkah itu tadi kita tidak lakukan, kita masih mengekspor Excel atau data yang lama. Ya, data yang lama gitu. Jadi data yang lama itu yang kita terdownload. Nah, jadi masih muncul tuh subkegiatan rekening-rekening yang harusnya hilang itu masih muncul. Yang rekening yang baru malah belanja yang baru malah nggak muncul. Nah, kalau hal itu yang terjadi ya, thank you Pak Beni, sudah ditanya pertanyaannya bagus banget ini. Kalau hal itu terjadi berarti kita perlu lakukan langkah yang paling awal itu tadi. Gitu Pak. Baik. Terima kasih Pak Mas. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau sharing terkait dengan SIPD P3DN ini, disilahkan Bapak Ibu. Atau memang ya karena ini rata-rata masih awam ini, saya juga belum begitu ini dengan aplikasi ini. Tetapi sangat menarik loh. Jadi untuk mempermudahkan ini pekerjaan ini untuk report ya, laporan ya. Ya. Baik Bapak Ibu, disilakan. Atau Pak Mulis? Kayaknya sudah 100% nih laporannya nih. Aman nih, ke diri. No comment. Luar biasa. Ini memang ahlinya nih. Kalau tidak offline, tidak online dan tidak dipublish ini Pak Muklis mau bilang suruh input RUP aja susahnya, bukan main gitu ya, apalagi disuruh terlihat dari wajah gitu ya. Iya. Silakan Bapak Ibu bergabung nih, teman-teman silakan bergabung teman-teman. Ayo silakan. Itu ada di slide Bapak, ini Pak Gamas itu ada slide itu kaitan dengan HS tuh Pak. Itu wajib kita ambil nomor HS untuk di P3DN tuh Pak. Untuk input ya. Baik, jadi logika untuk inputnya itu tadi yang memang saya sampaikan kan ketika produk itu tadi sudah punya sudah punya sertifikat ya gitu ya. Kalau belum gimana nih gitu ya. Nah, logika untuk menginput angka TKDN dan TKDN plus BMP itu tadi itu sebenarnya logikanya sama dengan Siswas sebenarnya. Tapi memang tidak jadi pilihan. Kalau di Siswas kan ya, ini plusnya aplikasi Siswas ya kalau kita compare ya. Kan ada 4 cara untuk input ya.
yang berdasarkan sertifikat dari Kemenperin, eh, perhitungan dari penyedia, self declare dari penyedia, perhitungan dari PPKOM gitu ya, pejabat pembuat komitmen, dan hasil hasil masukan dari tim P3DN. Kan ada 4 itu. Nah, kalau di siswa P3DN ini dia di pilihan itu seolah-olah memang tidak ada, tapi kolomnya kan ada gitu ya. Nah, saya kembalikan ke sini ya tadi, ke slide-nya dulu. Oke. Ini thank you sudah dipancing nih. Nah, nih kan kalau misalkan kita anggap aja ya, kita tidak yang ada ini tadi kertasnya tidak ada bersertifikat begitu ya. Nah, kemudian kita tulis aja di sini ya. Ini cuman PPK-nya mungkin punya kemampuan, atau tim P3DN-nya punya kemampuan, atau vendornya bisa memberikan angka gitu ya. Nah, kita tuliskan saja di keterangannya ini tadi gitu. Keterangannya bahwa angka, misalkan angka TKDN plus TKDN-nya 40%, misalkan 40% gitu kan. BMP-nya 20%, jadi TKDN plus BMP-nya 60%. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kode HS sama nomor sertifikatnya itu bisa kita kasih angka strip saja gitu ya, strip atau kosongkan gitu. Baru kita tulis di keterangannya itu tadi, misalkan informasi TKDN plus BMP berdasarkan self-declare dari penyedia, misalkan seperti itu. Nah, jadi pilihan drop-down box yang dulu siswa BPKP yang ada 4 pilihan itu memang tidak ada, gitu ya. Cuman kita bisa menambahkan keterangan. Nah, jadi kalau kode HS sama nomor sertifikatnya tidak ada, misalkan kayak pekerjaan konstruksi gitu ya. Kalau pekerjaan konstruksi kan komponen-komponen di dalamnya itu kan ada tuh yang punya sertifikat begitu ya. Tapi kan bisa kita bilang lah ya, kayak tanah huruk, kemudian batu itu kan sudah pastilah komponen itu walaupun tidak ada sertifikatnya pasti 100% gitu kan. Nggak ada tuh yang impor batu begitu kan. Nah, cuman kan nanti komposisinya kan setelah ditotal sama konsultan pengawas, nah itu kan jadinya kita yang ngentri datanya itu tadi ya. Mungkin TKDN-nya total adalah 80-an% misalkan. Nah, kode HS sama nomor sertifikatnya kosong aja gitu. Nah, tapi keterangannya jangan lupa disampaikan bahwa informasi TKDN-nya berdasarkan self-declare dari konsultan pengawas. Gitu, Pak Beni. Baik. Ya, terima kasih juga Mas. Nah, ini ada pertanyaan di kolom chat ini Pak. Dari Ibu Evi Indahyani. Untuk pengadaan barang yang belum bersertifikat TKDN, apakah bisa dilampirkan self-declare dari penyedia untuk diinput ke dalam aplikasi? Nah, saya rasa sudah terjawab. Tapi tidak apa-apa nih, ditanggapi dulu Pak. Silakan Pak. Siap. Ya, jadi kalau yang memang melampirkannya itu tadi ya, tidak ada fitur upload file gitu ya. Misalkan tadi kalau pertanyaannya Ibu Evi Indayani ini, ada kertasnya dari vendor gitu ya, dari penyedia yang menyebutkan bahwa sekian persen gitu kan. Nah, fitur untuk ngupload dokumennya tidak ada. Tapi kalau kita mau menyampaikan keterangannya, itu bisa kita ketik gitu ya, berdasarkan self-declare dari penyedia dengan nomor surat sekian-sekian, itu bisa kita ketik di kolom keterangan yang tadi saya tampilkan. Nah, cuman memang dokumen dari self-declare-nya itu tadi, jangan lupa terdokumentasi dengan baik sewaktu-waktu kalau memang nanti diperlukan. Khususnya kalau kita berbicara TKDN ini kan pihak yang sesudah kita, ini adalah para APIP ya. APIP itu kan tugasnya berdasarkan pasal 77, kalau saya nggak salah ingat di Perpres pengadaan, itu kan memastikan kepatuhan penggunaan produk dalam negeri. Itu ada satu pasal sendiri, satu sub pasal sendiri gitu ya dalam ayat itu tadi yang menyebutkan bahwa ya penggunaan produk dalam negeri itu dipastikan. Nah, dokumennya yang kita ketik itu tadi ya, nomor surat dan yang lain-lain jangan sampai hilang, terdokumentasikan dengan baik. Kalau perlu itu
dijadikan satu bundle di dokumen PHO-nya gitu ya, atau dokumen serah terimanya gitu. Mungkin kurang lebih begitu Pak Beni. Baik, terima kasih Pak Kamas. Nah, ini ada penanya kedua nih Pak di kolom chat ini dari Pak M. Zulkifli ini. Sebenarnya kalau bisa disampaikan langsung ini dengan raise hand lebih bagus, tapi saya bacakan. Jadi untuk TKDN dalam pelaksanaan konstruksi irigasi, mobilisasi berapa persen? Nah, ini juga saya bagaimana maksudnya nih? Mungkin jasa ini, bukannya kalau TKDN ini kan untuk barang Pak. Nah, itu. Tapi ya, jadi ini jadi bicarakan tentang cara ngitung ya, cara ngitung TKDN. Oke. Kalau saya tidak sedalam Pak Vidi Januardani ya, kalau terkait Mas Vidi ya. Saya biasanya banyak belajar dari beliau gitu. Nanti mungkin kalau yang terkait dengan pertanyaan Pak Zulkifli ini tadi itu bisa lihat video dari MSTC tentang detailnya ya. Saya nanti jelaskan sekilas, tapi detailnya bisa lihat di sana gitu. Saya izin share screen terlebih dahulu materi hitungan-hitungannya begitu ya, supaya ada gambaran. Sebentar, saya cari dulu. Nah, pada prinsipnya perhitungan TKDN itu tadi, itu kan ada bisa menggunakan berbasis biaya gitu ya, cost base gitu. Nah, kalau kita berbicara cost base ya, nah ini kan, jadi saya pernah bawakan materi ini gitu ya, tapi ya minjem yang membuat ya tetap Bang Vidi gitu ya. Nah, jadi kalau kita ngelihat detailnya, ya nanti seperti ini nih. Nah, pekerjaannya kan kita kan bisa ngelihat nih ada komponen-komponen yang seperti dalam RAB seperti ini gitu. Nah, yang sifatnya barang, yaitu menjadi bagian dari kos biaya-biaya yang terhitung di sini gitu ya. Nah, nanti akan ditambahkan satu kolom nilai TKDN. Nah, kalau tadi biaya mobilisasi itu tadi dilakukan oleh, tapi memang contoh di sini bukan biaya mobilisasi ya, tapi tenaga kerja gitu kan. Nah, yang melakukan mobilisasinya siapa? Katakanlah tenaga kerjanya ini orang mana. Kalau dia WNI, maka bobotnya adalah 100% gitu. Anggap aja biaya mobilisasinya itu real di kontraknya 10 juta gitu ya. Nah, berarti dia jumlah biaya komponen kandungan dalam negerinya 10 juta, 100% itu WNI gitu kan. Nah, terus nanti biaya mobilisasi dari sewa peralatan, sewa kendaraan, penggunaan kendaraan itu tadi, nanti juga akan kita perhitungkan gitu ya. Kendaraannya itu impor apa bukan. Nah, kalau dia kendaraannya itu impor, 0%. Tapi kan solarnya juga perlu diperhitungkan, gitu kan, solarnya. Nah, solar itu kan ada tuh di Kemenperin. Nah, itu juga nanti berapa liter yang digunakan. Nah, itu juga. Jadi memang kita jangan sampai kita yang menghitung gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan bahwa yang menghitung ketika dalam proses pekerjaan ini tadi ya konsultan pengawas begitu. Ya, rumit Pak cara ngitungnya gitu ya. Tapi setidaknya kalau itu gambaran, jadi nanti biaya setelah dia dikalikan dengan TKDN, misalkan tadi 40 biaya mobilisasinya 50 juta, WN 10 juta dan seterusnya tadi di total, ya KDN-nya dari biaya mobilisasi itu misalkan 25 juta. Nah, berarti kan KDN dari biaya mobilisasinya adalah 50% misalkan. Dapatnya dari mana? 25 per 50 juta. Kurang lebihnya seperti itu, Pak Beni Iksan. Baik.
Ya, terima kasih Pak Gamas. Ini kebetulan ada Mbak Reni ini mungkin mau menambahkan nih. Disilakan Mbak Reni. Terima kasih. Mohon maaf Pak Christian, nambahkan dikit ya pertanyaan yang tadi. Siap. Kebetulan saya ya ikut pelatihan TKDN itu. Gini, kalau mobilisasi, kalau di Kementerian PUPR itu kan jangankan mobilisasi, overhead aja dihitung TKDN-nya. Jadi kalau barang-barang alami, misalnya buruh itu 100% TKDN kan sesuai dengan Undang-Undang Aturan Tenaga Kerja ya. Itu berarti untuk mobilisasi manusianya, misalnya demobilisasi manusianya 100%, misalnya materialnya itu terdiri dari apa? Misalnya alat labor, kan mobilisasi itu termasuk alat labor atau alat apa? Itu kan berapa kandungan TKDN-nya ada di produk tersebut. Jadi itu yang dimasukkan. Terus kalau untuk pekerjaan yang tadi ditanya, misalnya bahan alami untuk item-item pekerjaan, bahan-bahan alami dari alam, bahan alam itu 100% TKDN. Tidak perlu memasukkan sertifikat. Tentunya pasir, ya. Batu bata termasuk bahan alami ternyata. Betul. Karena produk UMKM level rendah ya, nggak mungkin. Iya, betul. Nggak mungkin diimpor batu bata gitu ya. Kecuali batu bata ringan atau apa. Jadi cara hitung TKDN itu termasuklah kalau di overhead kan dihitung keseluruhan overheadnya itu misalnya kan itu tuh keuntungan tuh biasanya untuk shift manager, untuk tenaga manajernya, untuk camp, untuk listrik, untuk apa itu dihitung semua. Jadi kalau yang memang produk dalam negeri, produk yang alami tetap 100%. Terus sampai di kami itu pajak PPN itu dihitung TKDN. Jadi termasuk TKDN 100%. Nah, gitu. Iya, itu aja. Betul. Iya. Iya, thank you Bu Reni. Jadi betul. Jadi sudah didetilkan ya kalau kami didetilkan sekali gitu untuk soalnya ada pelaporan per bulan yang harus dilaporkan ke kementerian. Baik. Oke, makasih banyak Bu Reni Warti. Jadi Bu Reni Warti semakin mempertegas yang sudah saya sampaikan tadi gitu kan, bahwa ya tadi kan misalkan labor, kalau tadi saya contohkannya supir gitu kan, kalau dia WNI ya dihitung 100% gitu kan. Terus kalau kendaraan atau alat-alat mesinnya tadi ya di breakdown sampai solar pun, kalau gitu ya, solar pun tadi itu kan itu dikalikan lagi dengan TKDN. Nanti kita dapat KDN biayanya baru itu dari, misal tadi saya contohkan total KDN yang memang bisa diakui 25 juta, biaya mobilisasi 50 juta. Nah, jadi untuk biaya mobilisasinya itu 25 per 50 juta, 50% gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Thank you Bu Reniwa, sudah lebih detail lagi tadi ya, sampai bahan alamnya tadi kan. Oke. Baik, terima kasih Ibu Reni Wati. Nah, ini sangat mencerahkan. Malah saya tadi belum paham betul, ternyata dijelaskan Ibu Reni paham, jadi ini luar biasa. Ya. Oke. Kira barang saja yang ada TKDN-nya tuh, ternyata sampai mobilisasi itu overhead pun kena tuh TKDN. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian. Karena terlalu luar biasanya itu tadi, makanya mending yang ngitungkan itu konsultan pengawasnya gitu ya. BPK memverifikasi saja begitu kan. Karena kalau kayak di tempat saya, satu PPK itu bisa pegang puluhan paket, habis waktunya tuh untuk ngitung itu, daripada sibuk ngitung TKDN-nya nih, bukan bermaksud merendahkan urgensi pentingnya pekerjaan ini, tapi kan lebih penting kan dia mengendalikan kontraknya gitu. Nah, betul. Jadi ya berbagi resiko, berbagi tugas dengan timnya, ya konsultan pengawas lah yang diserahkan untuk menghitung. Atau konsultan perencana juga Pak, bagaimana itu Pak Mas? Kalau konsultan perencana itu lebih tepatnya pada saat kita mau nyusun spek teknik ya, HPS dan seterusnya, terutama ketika ketika pekerjaan tersebut memberlakukan preferensi harga, nah konsultan pengawas itu akan berperan di situ begitu ya. Konsultan perancang, sorry. Konsultan perancang akan lebih berperan di situ. Konsultan perancang. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin masih ada waktu ini.
Atau mungkin langsung Pak Mukhlis, ada yang mau disampaikan Pak Mukhlis? Lanjut. Pak Muji ada tuh? Sudah bergabung Pak Muji? Pak Muji. Pak Muji. Silakan Pak Muji, mungkin ada yang disampaikan Pak Muji. Terima kasih Pak Beni. Tidak ada yang disampaikan. Ya, terima kasih pada penyampainya dari Pak Gamas. Kita belajar detail hari ini dari Pak Gamas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua sehingga TKDN kita meningkat ini. Demikian, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu para peserta yang berbahagia. Terima kasih Pak Beni, Pak Gamas, Pak Mukhlis, dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, ya terima kasih Pak Mukhlis. Nah, ini sebenarnya sangat menarik. Nah, cuman masih belum ini saja ya, masih belum familiar di kita. Di kalangan PPK, siswa sudah biasa, walaupun ngisinya agak tersendat. Nah, tetapi dengan adanya SIPD P3DN ini, yang mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan ya kita. Dan memang sangat memudahkan sekali ini aplikasi ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau sudah tidak ada yang bertanya, nah ini kebetulan waktunya sudah memenuhi. Untuk itu mungkin closing statement dari Pak Christian Gamas, disilakan Pak. Baik, jadi Bapak Ibu, memang kalau kita melihat ada 2 aplikasi di Pemda khususnya ya saat ini terkait dengan pengisian P3DN. Ya, pada prinsipnya aplikasi-aplikasi ini nanti akan digunakan untuk mengukur gitu ya, mengukur kepatuhan kita khususnya berkaitan dengan pasal 65 kewajiban penggunaan produk dalam negeri yang 40% itu tadi, yang juga itu berdasarkan pada Undang-Undang Cipta Kerja di pasal 97 40% dari anggaran pengadaan barang jasa pemerintah itu wajib menggunakan produk dalam negeri. Nah, 40% ini tadi base-nya perhitungannya kan kita akan sangat dibantu sekali ketika kita teliti dan rajin mengisi aplikasi untuk menghitung realisasi ini tadi, begitu ya. Nah, BPKP menghadirkan aplikasi yang awalnya digunakan oleh Kementerian Lembaga dan Pemda, gitu. Cuman memang dalam kerangka pikir kebijakan Satu Data Indonesia, Pemda itu disatukan aplikasinya dalam aplikasi yang kita kenal sebagai SIPD. Kalau kabupaten tetangga saya nyebutnya SIPD gitu ya, Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Nah, cut off-nya memang sampai dengan hari ini, pemberlakuan siswa PPKP itu sampai dengan hari ini. Cut off-nya mulai dengan besok, sebagaimana surat dari Irjen Kemendagri gitu. Nah, aplikasi ini Bapak Ibu masih sangat baru. Beberapa tempat yang sudah saya sosialisasikan bantu langsung, itu ketika praktek memang akan menemukan banyak trouble gitu ya. Nah, ketika terjadi trouble seperti itu, ya Bapak Ibu bisa membantu, Bapak Ibu bisa meminta bantuan dari teman-teman Pusdatin Kemendagri untuk membantu mencari solusinya. Hanya saja kalau Bapak Ibu sudah melakukan apa yang kami sampaikan tadi, karena trik-trik yang tadi kami sampaikan itu kebanyakan pemecahan masalah akibat terbentur duluan gitu ya. Paling tidak saya sudah dapat benturan di awal ya ketika terjadi salah-salah upload begitu. Tapi setidaknya Bapak Ibu dengan adanya webinar kali ini, khususnya yang pakai Excel ya, kalau yang menggunakan spreadsheet Excel itu benturannya ya kalau salah upload, nah ini agak repot. Dengan adanya webinar kali ini yang kami sampaikan tadi, kiranya bisa membantu Bapak Ibu ya untuk tidak mengalami masalah yang sama, karena kita bisa bayangkan ada ratusan Pemda begitu ya. Ratusan Pemda ketika terjadi waktu ini belum cut off sepenuhnya, baru kami masih coba nginput 2 aplikasi BPKP dengan SIPD ini tadi, ya respon untuk perbaikan itu agak panjang gitu.
Kita tahu sendiri ada 34 provinsi gitu ya. Kabupaten kota sekian ratus, masuk antrian untuk perbaikan dari Pusdatin ini cukup panjang lah itu. Nah, tapi pada prinsipnya, Bapak Ibu, aplikasi yang ada dalam SIPD P3DN ini tadi itu berfungsi untuk menghitung kandungan kepatuhan kita dalam melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pasal 97 tadi. Nah, diharapkan ya, kalau Bapak Ibu perhatikan di roadmap nasionalnya, sebenarnya kalau saya nggak salah ingat, angka 40% secara nasional itu baru sekitar 2030-an atau 2035 saya. Nah, jadi yang ditekankan di sini adalah adanya peningkatan persentase dari tahun ke tahun. Nah, dari mana persentase tahun ke tahun itu bisa meningkat? Ya, dari data yang Bapak Ibu entry dari SIPD P3DN ini tadi. Kalau tidak di entry, kita tidak akan tahu, kita tidak akan bisa memantau. Sehingga besar harapannya dari kami bahwa webinar kali ini Bapak Ibu bukan cuma sekedar tahu cara menginput, tapi benar-benar melakukan inputnya. Dan hasil inputan ini tadi akan menjadi perhitungan dalam indikator kinerja kunci pemerintah daerah. Nah, kalau kita berbicara indikator kinerja kunci, tentunya biasanya gitu ya, ada reward ya bagi yang bisa melakukan peningkatan. Semoga tidak ada punishment gitu ya. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Christian Gamas. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, sahabat MS, jadi kita sudah di penghujung acara. Jadi saya pun selaku moderator, apabila selama saya memandu acara ini ada hal-hal yang dan kata-kata yang kurang berkenan, dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Jadi akhir kata, kami mengaturkan terima kasih kepada Bapak Christian Gamas selaku narasumber hari ini, Bapak Muji Santosa, dan Pak Mukhlis Isnaini, serta Bapak Ibu sahabat MS peserta webinar hari ini. Semoga kegiatan kita hari ini dapat bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.